Lastria Tampu Bolon selama bertahun-tahun hidupnya menjadi budak setan. Kekuatan gaib yang dimilikinya memampukan Lastria untuk memperdaya banyak orang. Roh itu memberikan saya tugas. Saya disuruh terbang untuk keliling dunia untuk mencari orang-orang yang tidak teguh imannya. Saya harus berusaha untuk bisa menangkap mereka atau menjatuhkan mereka. Jadi saya bisa di dalam roh menjatuhkan orang-orang yang imannya belum kuat, mereka yang saya tangkap. Itulah pekerjaan saya setiap hari. Mulai dari kecil, dari umur 5 tahun sampai 11 tahun, sering melihat hantu datang berganti-gantian, dan itu sangat banyak. Dan mereka sering meniduri saya. Saya ketakutan, saya menangis dengan sekuat-kuatnya dan memanggil ibu saya. Apa? Kenapa ada setan, Bu? Mana? Nggak ada setan. Roh jahat itu terus meneror dan membuat Lastria ketakutan. Hampir setiap malam saya menangis. Akhirnya bapak saya sering mengambil saya dari tempat tidur. Malam-malam teriak-teriak. Udah sini kamu. Oh, yang mana, Pak? Sering katanya saya dilemparkan. Sono. Punya anak macam kau bikin susah sama orang tua. Macam apa kau? Jadi bapak saya sepertinya sudah memberikan saya, mempersembahkan saya kepada iblis. Tahun berganti tahun, perilaku kasar sang ayah semakin melukai hati Lastria. Waktu umur 10 tahunan sampai 15 tahunan, pernah saya lihat ibu saya dipukulin, kadang diambil piring, dilemparin sama mama saya. Kemana aja sih ibu dari tadi? Kabar kami. Dan kami sering dihukum kalau misalkan kami bersalah. Kamu anak nggak tahu diri nih. Bukannya bantuin ibu masak. Bapak tuh kerja capek, tahu nggak? Jadi saya merasakan kasih sayang orang tua sangat kurang. Kemana aja kamu? Dasar anak nggak tahu diuntung. Sudahlah, Pak. Ibu juga. Apaan ini ibu? Hati saya sudah terluka. Mulai dari situlah akhirnya saya jadi dendam. Saya nggak suka omongan sama bapak. Lastria pun tumbuh tanpa kasih sayang yang utuh. Perilaku kasar sang ayah membentuk Lastria menjadi pemberani dan kasar. Saya jadi suka bermain sama laki-laki, apa saja juga permainan laki-laki. Saya suka ikut dan saya berlaku kasar kepada mereka. Akhirnya sering mereka mengadu kepada orang tua karena kenakalan saya. Anak bapak, ada apa pak? Lihat pak, anak saya dipukulin sama anak bapak tuh babak belur itu pak. Anak itu malu aja sama orang. Benar ini dia. Iya pak. Sabar aja ya. Sebenarnya saya dinasehatin, tapi caranya kasar. Sini kamu. Anak macam apa kau bikin malu sama orang tua? Saya dipukuli, tapi kekasaran itu bukan membuat saya jadi berubah, tetapi saya semakin nakal dan semakin berani. Mulai dari situlah saya juga jadi berjiwa kelaki-lakian. Lastria pun tumbuh menjadi gadis dewasa. Dan di usia yang ke-20 tahun, Lastria mengalami suatu kejadian aneh yang sangat mengguncang jiwanya. Di suatu hari, saya mengalami suatu gangguan selama 1 minggu berguling-guling. Akhirnya orang tua saya kebingungan dan orang tua saya menyuruh adik saya untuk memanggil seorang dukun. Nah, jadi dukun itu berkata seperti ini tidak harus diobati, dia ini mau jadi dukun besar. Jadi ada banyak roh yang masuk sama dia. Orang tua saya tidak tega melihat saya berguling-guling selama 1 minggu itu. Akhirnya orang tua saya menerima perkataan itu. 1 minggu setelah kejadian itu, Lastria mengalami peristiwa supranatural yang sangat mengubah kepribadiannya. Dan suatu malam saya dimasuki oleh roh yang masuk mengaku nenek saya dari ibu saya. Ada lagi roh yang mengaku si Singamangaraja, ada yang mengaku si Raja Batak, dan banyak juga roh itu yang masuk tetapi tidak ada namanya.
Waktu roh itu masuk, ada sesuatu yang segumpal masuk ke dalam hati saya, dan itu saya rasakan. Sangat terasa pada malam hari itu. Peristiwa gaib yang terjadi dengan Lastria mengubah seluruh kehidupannya. Semenjak roh itu masuk, saya merasa ada kekuatan yang luar biasa. Dan akhirnya saya jadi suka untuk mengobati orang-orang yang sakit. Dan hari itu saya digerakkan oleh roh itu untuk mengobati yang sakit itu. Saya tidak tahu persis tempatnya di mana, tetapi roh itu menuntun saya ke tempat orang sakit itu dan saya mengobati. Nah, mulai dari situlah, dari mulut ke mulut gemparlah di seluruh desa saya dan sampai kemana-mana mengatakan bahwa ada seorang gadis yang masih muda di desa Tanggabatu, namanya Lastri. Dia sudah dukun, dia sudah mengobati orang sakit. Ketenaran Lastria di desa tidak membuat sang ayah bangga. Justru sebaliknya. Orang tua saya, khususnya bapak saya, tidak setuju saya jadi dukun. Dan bapak saya sangat keras sekali, sangat keras untuk melarang saya jadi dukun. Bapak saya guru kepala sekolah dan lumayan dihormati di desa saya. Jadi dia malu kalau misalkan dia punya anak jadi dukun. Sementara roh itu sudah masuk, menggerakkan saya terus untuk mengobati orang-orang yang sakit. Akhirnya saya jadi curi-curi waktu. 2 tahun kemudian, sang ayah meninggal dunia. Lastria pun mendapat kebebasan untuk melakukan apa yang ia sukai. Semenjak bapak saya meninggal, disitulah saya semakin menjadi-jadi. Saya bebas mengobati keluar, dan saya juga bebas untuk mengobati di rumah. Kalau ibu saya tidak terlalu komplain, karena ibu saya sudah tahu kalau misalkan saya tidak menjalankan perdukunan itu, saya sakit. Roh jahat yang menguasai hidup Lastria semakin membuatnya tangguh dan perkasa. Saya punya pengawal 2, kiri dan kanan. Dan roh itu tetap ada di sebelah kiri kanan saya. Saya pernah temu dengan dukun, banyaklah berpengalaman. Tapi dia hormat dan mengangkat tangan. Terus saya tanya, kenapa angkat tangan? Saya lebih tinggi daripada dia. Ternyata roh-roh itu juga mengasih tahu siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih besar. Semakin tahun, roh jahat itu semakin menguasai dan memperdaya Lastria. Kekuatan saya semakin bertambah. Roh itu membawa saya terbang kemana-mana. Sepertinya kalau di dalam roh itu saya terbang keliling dunia. Saya disuruh untuk menghinggapi orang-orang yang percaya. Suatu ketika saya masuk ke suatu rumah. Mereka sedang berdoa dan saya lihat mereka sungguh-sungguh berdoa di dalam Tuhan. Dan saya tidak bisa memasuki mereka dan mengambil rohnya. Dan saya keluar dari situ pergi ke tempat lain. Dan ada suatu rumah, kalau misalkan mereka saya lihat tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saya bisa mengambil rohnya. Jadi saya tangkap rohnya, itu saya simpan di suatu tempat. Sudah banyak roh-roh itu yang saya simpan. Saya berikan waktu untuk bermeditasi dengan roh itu, dan saya berjinah dengan mereka secara roh. Dalam perjinahan itu kita bisa merasakan kepuasan. Walaupun ia memiliki kemampuan yang luar biasa, namun jauh di lubuk hatinya yang terdalam, ia merasa hampa. Saya sangat mengalami depresi, stres. Saya juga melihat teman-teman saya sudah banyak yang berhasil. Sebenarnya sih dulu orang tua saya suruh saya untuk kuliah, tapi saya tidak mau karena saya sakit-sakitan. Dan akhirnya saya stres berat karena melihat teman-teman saya sudah ada yang berhasil, ada yang sudah menikah, ada yang sudah punya rumah, dan saya stres hari itu. Saya takut kalau misalkan saya belum punya pekerjaan untuk masa depan. Dalam ketakutan akan masa depannya, roh itu terus menawarkan sesuatu kepada Lastria. Roh itu selalu menawarkan kepada saya menjadi kaya dan menjadi dukun besar. Dan sebenarnya saya bisa langsung jadi dukun besar, tetapi harus ada pengakuan dari diri sendiri. Dalam keadaan labil dan mencari jawaban atas kebimbangannya, suatu peristiwa supranatural terjadi kepada Lastria. Nah, suatu ketika saya pergi ke kebun saya dan saya melihat ke langit. Saya bilang seperti ini, Tuhan, jika Engkau ada, tunjukkanlah dirimu. Hari itu saya tidak melihat Tuhan.
Dan beberapa jam saya di situ seperti orang yang bodoh lah. Nah, waktu saya mau pulang, ada suara saya dengar, "Lastri, ini ada 2 jalan saya tunjukkan kepada kamu, ke kiri dan ke kanan. Kalau ke kiri, dukun besar. Tetapi kalau kamu tidak melakukan perdukunan itu, kamu pasti gila. Kalau ke kanan, ikut Tuhan, kamu bebas memilih." Jadi suara itu jelas saya dengar. Nah, akhirnya saya pulang dari ladang saya. Suara Tuhan yang ia dengar membuat Lastria membuka hati. Saya sampai ke rumah, saya tiba-tiba ada suara hati. Saya teringat ada tante saya di Balige yang suka berdoa. Dan besoknya saya pergi ke rumah tante saya. Akhirnya saya cerita, "Tante, saya mau dukun besar, gimana itu? Kita doakan aja," katanya. Akhirnya saya didoakan. Tuhan, jauhkanlah Lastri dari pengaruh Sudah didoakan. roh jahat. Saya pulang dari situ ke tempat saya, dan tiba-tiba saya ada doa di dalam hati saya. Tuhan, kirimkan hamba Tuhan datang ke rumah supaya ada temanku diskusi. Tuhan pun menjawab doanya. Seminggu kemudian, Lastria pun dipertemukan dengan seorang hamba Tuhan yang mengajarinya kebenaran akan firman Tuhan. Pagi, siang, malam saya diajak untuk renungan. Dan setiap kami renungan, tante ini selalu tergerak untuk memberikan nats Alkitab mengenai perdukunan dan mengenai penyembahan berhala. Akhirnya tante ini bertanya seperti ini, "Kenapa ya setiap kita ibadah, kenapa Roh Kudus selalu menggerakkan saya memberikan kepada Lastri mengenai perdukunan dan penyembahan berhala?" Akhirnya saya bilang, "Oh ya tante, sebenarnya saya dukun." "Oh ya, kamu dukun?" katanya. "Iya," aku bilang. Terus saya ditanya, "Mau nggak jadi dukun besar?" Saya bilang, "Sebenarnya sih saya tidak mau." Ya udah, kalau misalkan Lastri tidak mau jadi dukun, ada teman saya hamba Tuhan di Siantar, karunianya khusus karunia pelepasan. Beberapa hari kemudian mereka datang tim ke rumah dan saya dikelilingi, dan mereka puji-pujian. Mulai dari situlah saya manifestasi. Saya lihat keluar ada roh-roh ular, ada roh babi, ada roh-roh setan, roh-roh orang mati yang membuat saya takut selama ini. Nah, jadi saya berguling-guling, terus berguling-guling. Dan waktu roh itu keluar dari tubuh saya, dan saya mengalami keringanan, saya mengalami kelegaan, dan saya mengalami kelepasan. Dan disitulah saya bertobat, dan disitulah sejarahnya saya terima Tuhan Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Setelah mengalami pemulihan, pada tahun 2000 Lastria berangkat ke Jakarta. Di sanalah pertobatan Lastria semakin disempurnakan. Semenjak saya bertobat, percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, dan saya meninggalkan semua perdukunan. Dan suatu hari saya dibawa ke tempat pertemuan ibadah, dan saya diperkenalkan dengan hamba-hamba Tuhan di sana. Saya semakin sering berdoa, semakin sering di dalam pujian dan penyembahan. Saya menyuruh Lastri membaca Alkitab minimal 10 pasal tiap hari. Karena di dalam firman Tuhan ini saya secara penglihatan setiap firman dibacakan itu berubah jadi api yang membakar roh-roh jahat. Sungguh Tuhanlah yang melepaskan dia. Tuhanlah yang memerdekakan dia. Semua roh-roh yang mengikat saya itu lepas melalui doa, pujian dan penyembahan dan di ibadah-ibadah. Disitulah saya mengerti dan saya menyesal waktu saya dulu melakukan perdukunan itu dan telah menyesatkan banyak orang. Iblis itu atau roh perdukunan itu hanya membodohi atau menjatuhkan saya. Kini Lastria mengabdikan hidupnya kepada Tuhan. Yesus baik, telah mengubahkan kehidupan saya, telah menyembuhkan saya, telah melepaskan saya. Saya berjanji akan menjadi berkat untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, khususnya orang-orang yang terikat di dalam kuasa kegelapan, okultisme, karena masih banyak orang-orang mereka mengatakan saya percaya Yesus, tetapi ketika mereka sakit, mereka masih pergi ke dukun. Kalau mereka kehilangan, mereka masih pergi bertanya kepada dukun. Dan saya melihat bahwa di dalam kehidupannya betul-betul sudah diubahkan oleh Tuhan. Dulu dia memang dukun, tetapi sekarang dia sudah
diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengangkat aku dari lumpur dosa. Engkau telah membawa aku dari kegelapan ke dalam terang-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan buat kuasa-Mu yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin.